Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Dia Mukminah El Hashim selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah, dan kepada teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Undian Berhadiah dan Keluarga Berencana. Sebelum kami menjelaskan mengenai materi yang akan kami sampaikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggun Septia Triana selaku moderator dan pemateri. Kemudian 2 anggota kelompok saya yaitu Listia Arika Putri dan Tri Novitasari. Baiklah, untuk materi pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah mengenai pengertian dari undian berhadiah. Undian berhadiah adalah suatu pemungutan dana dengan cara membagikan undian atau kupon yang nantinya bisa ditukarkan dengan hadiah. Tentu dengan adanya hadiah ini akan menarik perhatian masyarakat untuk turut serta di dalam undian tersebut. Kata lain dari undian adalah lotre, yang merupakan kata serapan dari bahasa Belanda yaitu loterij, berarti nasib, undian berhadiah atau peruntungan. Mengundi dalam bahasa Arab disebut qur'ah. Sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Biasanya dilakukan bila harus memutuskan siapa yang berhak atas suatu hal, namun tidak dengan dasar mengharuskan Nabi memilih salah satu di antara mereka. Yang berikutnya yaitu aktivitas lotre. Peran dalam lotre atau undian berhadiah diantaranya adalah 1. Penyelenggara. Biasanya pemerintah atau lembaga swasta yang legal mendapatkan izin dari pemerintah. Yang kedua, para penyumbang, yakni orang-orang yang membeli kupon dengan mengharapkan hadiah. Undian berhadiah dapat dibedakan dalam beberapa macam, yaitu yang pertama, undian tidak adanya syarat. Yang kedua, undian dengan syarat membeli barang. Dan yang ketiga, undian dengan mengeluarkan biaya. Selanjutnya adalah maisir menurut Ibrahim Hossein. Di dalam bahasa Indonesia, maisir dikenal dengan istilah judi, yaitu kegiatan yang di dalamnya mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang sifatnya untung-untungan atau mengadu nasib. Baiklah, materi selanjutnya yaitu lotre menurut Ahmad Hasan Banyol dan Fuad Muhammad Fahrudin. Di dalam buku Ahmad Hasan yang berjudul Soal Jawab tentang Berbagai Masalah Agama dijelaskan bahwa kebanyakan para ulama mengharamkan lotre, sekalipun hasil lotre tersebut digunakan untuk derma. Sementara Fuad Muhammad Fahrudin berpendapat bahwa lotre tidak termasuk salah satu perbuatan judi yang diharamkan karena ilat judi atau maisir tidak terdapat dalam lotre. Kemudian dikatakan bahwa pembeli atau pemasang lotre apabila bermaksud dan bertujuan hanya menolong dan mengharapkan hadiah, maka tidaklah terdapat dalam perbuatan itu satu perjudian. Pada bagian akhir tentang lotre, Fuad Muhammad Fahrudin menjelaskan, yang pertama, mengeluarkan lotre oleh suatu perkumpulan Islam yang berbakti adalah diperbolehkan. Yang kedua, menjual lotre yang dilakukan oleh perkumpulan Islam yang berbakti diperbolehkan. Yang ketiga, membeli lotre di samping mendapatkan hadiah yang dibagi-bagikan oleh perkumpulan itu diperbolehkan. Materi selanjutnya yaitu penerimaan uang lotre menurut Ahmad Hasan dan Abduh. Ahmad Hasan menyimpulkan bahwa mengadakan lotre dan membeli lotre adalah terlarang. Sedangkan menerima dan meminta bagian dari uang lotre adalah perlu atau mesti, sebab kalau tidak diambil akan digunakan oleh umat lain untuk merusak umat Islam atau paling tidak memundurkannya. Pendapat Ahmad Hasan ini dikritik oleh Ibrahim Hussein. Menurut Hussein, pendapat Ahmad Hasan ini samar karena belum dapat diketahui secara pasti apa yang dimaksud dengan kata perlu dan mesti. Ahmad Abduh sebagai pengarang kitab Tafsir Al-Manar berpendapat bahwa umat Islam diharamkan menerima uang hasil undian atau lotre, baik secara individual maupun secara kolektif. Alasannya ialah karena hal itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dari pendapat Muhammad Abduh di atas,
Kiranya dapat kita pahami bahwa memakan harta dengan batil ialah: yang pertama, mencari atau mengambil harta orang lain dengan tanpa dan imbalan yang nyata yang dapat dinilai. Yang kedua, menerima atau mengambil harta orang lain dengan tanpa ridhonya. Materi bab selanjutnya yaitu keluarga berencana. Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Keluarga berencana yaitu membatasi jumlah anak hanya 2, 3, dan lainnya. Dengan pengertian lain, suatu usaha pengaturan atau penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami istri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan kemaslahatan keluarga, masyarakat maupun negara. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi selanjutnya adalah alat kontrasepsi. Sebelumnya kita harus tahu apa itu alat kontrasepsi. Kontrasepsi adalah pencegahan terbuahinya sel telur oleh sel sperma atau pencegahan menempelnya sel telur yang telah dibuahi ke dinding rahim. Kemudian apa saja jenis dari kontrasepsi tersebut? Ada banyak jenis kontrasepsi. Di antaranya yaitu kontrasepsi alami, pil KB, kondom pria, suntik, implan, IUD, dan juga kondom wanita. Kemudian kita akan membahas mengenai pendapat para ulama tentang sterilisasi. Sterilisasi adalah memandulkan lelaki atau perempuan dengan jalan operasi pada umumnya agar tidak dapat menghasilkan keturunan. Dengan demikian, sterilisasi berbeda dengan cara atau alat kontrasepsi yang pada umumnya hanya bertujuan menghindari atau menjarangkan kehamilan untuk sementara waktu saja. Sterilisasi merupakan metode permanen untuk mencegah penyatuan antara sperma dengan ovum melalui operasi. Jenis sterilisasi ini ada 2 jenis, yaitu vasektomi untuk pria dan tubektomi untuk wanita. Menurut Islam, hukum sterilisasi pada dasarnya adalah haram atau dilarang karena ada beberapa hal yang prinsipal, yaitu sterilisasi, vasektomi atau tubektomi berakibat pada pemandulan tetap, mengubah ciptaan Tuhan dan juga melihat aurat orang lain, yaitu aurat besar. Selanjutnya, pendapat ulama tentang abortus. Abortus atau aborsi adalah berakhirnya suatu kehamilan oleh akibat-akibat tertentu sebelum buah kehamilan tersebut mampu untuk hidup di luar kandungan atau kehamilan yang tidak dikehendaki atau diinginkan. Aborsi itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu aborsi spontan dan aborsi buatan. Majelis Ulama Indonesia MUI telah mengeluarkan fatwa nomor 4 tahun 2005 tentang aborsi, menetapkan ketentuan hukum aborsi sebagai berikut. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu, nidasi. Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat. Darurat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan, maka ia akan mati atau hampir mati. Sedangkan hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan, maka ia akan mengalami kesulitan besar. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari. Aborsi haram dilakukan hukumnya pada kehamilan yang terjadi akibat zina, sebagaimana firman Allah, dan janganlah bunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa besar. Quran Surat Al-Isra ayat 31. Kemudian adalah materi IUD yang dibawa mati. IUD, intrauterine device, adalah alat kontrasepsi yang diletakkan dalam rahim. Alat kontrasepsi ini dikenal oleh masyarakat awam dengan nama spiral. Sejak pertama diperkenalkan, metode kontrasepsi ini menarik minat banyak orang untuk ikut menggunakannya untuk pengaturan jumlah anak. Hal ini dikarenakan metode ini relatif aman untuk dilakukan, yaitu tidak menyebabkan kemandulan permanen. IUD memiliki jangka waktu yang panjang saat digunakan. Oleh karena itu, ada kemungkinan IUD ini masih digunakan bahkan saat seorang wanita telah meninggal dunia. Para ulama berpendapat bahwa apa yang tertinggal pada
pengangkatan IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) pada mayit tidak perlu dilakukan sebelum mayit tersebut dikuburkan. Itu tadi materi yang bisa saya berikan.